تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمعاشر المسلمين إخوة الإيمان إخوة الإسلام رحمني الله وإياكم أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا ربكم تفلحون اتقوا خالقكم ترزقون. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita sering mendengar, melihat, membaca berita-berita tentang perdukunan, berita-berita tentang supranatural atau semisalnya. Dan ironisnya jamaah kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin yang masih mempercayai mereka. Padahal dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahuinya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisinya kaum muslimin, hanya di sisinya kunci-kunci perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha mengetahui perkara gaib, dan tidak ada satupun makhluk jamaah kaum muslimin yang mengetahuinya kecuali yang Allah ridhai dari para nabi dan para rasul, illa man irtada mir rasul. Namun perlu kita ketahui jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, perkara gaib yang Allah tampakkan kepada para nabi dan rasul, yang Allah beritahukan kepada mereka, itu tidak tampak kepada mereka kapan mereka butuhkan, kapan mereka inginkan, tidak jamaah sekalian. Akan tetapi kapan Allah izinkan, kapan Allah tampakkan kepada mereka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan memperbanyak amal salehku, kebaikanku, wa ma massani su, dan seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka aku tidak akan ditimpa oleh kemudaratan, tidak akan ditimpa oleh kecelakaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling terbaik, beliau tidak mengetahui perkara gaib, kapan beliau inginkan, kapan beliau butuhkan. Akan tetapi kapan Allah tampakkan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebagai contoh jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Suatu saat Jibril pernah mendatangi beliau. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang banyak. Di antara pertanyaannya jamaah kaum muslimin kata Jibril, "Wa akhbirni 'anis saah." Kabari kepadaku wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya jamaah sekalian, Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Contoh yang lainnya jamaah kaum muslimin terjadi atau yang ada di dalam peristiwa ifk, hadithatul ifk. Saat itu jamaah sekalian orang-orang munafikin menyebarkan isu, menebarkan fitnah bahwasannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan keji dengan sahabat yang mulia Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhuma. Bayangkan jamaah sekalian, 1 bulan penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kabar dari langit, wahyu dari Allah. Apakah peristiwa ini, khabar ini benar atau dusta? Walaupun kata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar ini adalah khabar dusta. Seandainya jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara gaib, maka urusannya akan gampang, urusannya akan sepele. Akan tetapi yang menjadi kenyataannya yang tertuang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menunggu 1 bulan penuh kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan jamaah kaum muslimin, wallahi dusta beribu dusta jamaah sekalian. Demi Allah jamaah sekalian, dusta, bohong beribu bohong jamaah sekalian. Jika ada orang setelah 14 abad kemudian ia mengaku dapat melihat perkara gaib, dapat menerawang perkara gaib, mengaku dapat memiliki ilmu gaib, bagaimana mungkin 14 abad kemudian ada orang yang mengaku memiliki ilmu tersebut? Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan kita mau tertipu oleh mereka jemaah sekalian. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh mereka jemaah kaum muslimin. Apapun nama yang disematkan kepada mereka, dukunkah, orang pintarkah, peramalkah, guru spiritualkah, jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh mereka jemaah kaum muslimin, tertipu oleh mereka. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan kita tertipu dengan panjangnya jenggot yang ia miliki, besarnya peci yang ia kenakan, atau besarnya pondok yang ia dirikan. Jangan jemaah kaum muslimin. Seandainya dukun itu jemaah sekalian dapat menjadikan orang itu bisa kaya, maka rasionya, akalnya jemaah sekalian, dia lebih dulu kaya dari pasiennya jemaah. Seandainya para peramal itu dapat menerawang masa depan, maka tidak mungkin dia akan ditimpa oleh kemudaratan jemaah kaum muslimin. Seandainya jamaah sekalian orang pintar atau guru spiritual itu dapat memiliki ilmu kebal, maka masih banyak orang yang mulia daripada mereka jamaah kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu kebal. Seandainya ilmu kebal ini boleh di dalam syariat kita, maka tidak akan mungkin kita mendengar dari pasukan kaum muslimin 700 di dalam peperangan Uhud jamaah kaum muslimin, 630 di antaranya terluka dan 70 di antara mereka wafat. Maka pembohong jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan kita memuliakan mereka jamaah sekalian, karena wallahi mereka adalah musuh-musuh Allah yang ada di atas permukaan bumi ini jamaah sekalian. Dukun, peramal, guru spiritual dan semisal mereka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Inna rabbi kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita melihat seseorang atau sesuatu di luar dari nalar dan akal kita, maka jangan langsung kita mengatakan ini adalah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Jangan jemaah sekalian. Sampai kita menimbang orang tersebut di atas Al-Quran dan di atas hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya sangatlah banyak jamaah sekalian. Apa kata mereka jamaah kaum muslimin? Idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taghtarru bih. Seandainya engkau melihat
ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, maka jangan langsung engkau merasa kagum dengannya. Jangan engkau mengatakan, oh Masya Allah ini adalah orang yang istimewa, orang yang mulia. Lah, apa kata mereka Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya? Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah. Sampai engkau menimbang dia di atas Al-Quran dan menimbang dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia di atas Al-Quran? Bagaimana dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat jamaah sekalian, jangan sampai kita mendatangi mereka, siapapun mereka, dukunkah, peramalkah, orang pintarkah, jangan sampai kita mendatangi mereka jamaah sekalian. Apapun tujuan kita, untuk memudahkan rezeki, untuk mencari barang yang hilang, atau untuk mencari jodoh, jangan jamaah sekalian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi peramal, dukun atau semisal mereka, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya 40 malam tidak akan diterima oleh Allah. Dia wajib tetap salat jamaah sekalian, akan tapi salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi sampai dia membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka jamaah kaum muslimin. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun atau yang lainnya, kemudian dia bertanya kepadanya lalu ia membenarkan apa yang dikatakan olehnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya bukan sepele jamaah kaum muslimin, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, satu sebab jamaah sekalian di antara sebab-sebab yang lain, sebab utama kenapa masih banyak di antara kaum muslimin yang mempercayai mereka, yang tertipu dengan mereka? Kenapa masih banyak di antara kaum muslimin yang masih terjerumus dengan mereka? Sebabnya jamaah sekalian, karena kebanyakan kaum muslimin lemah di dalam masalah tauhid. Lemah di dalam masalah hakikat tauhid. Betul mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak faham, tidak tahu apa makna daripada ucapan tersebut. Mereka tidak menjalankan konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan tersebut. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pesan khutbah terakhir ini jamaah sekalian, mari kita kembali lagi ke majelis ilmu jamaah sekalian. Mari kita lagi belajar tentang tauhid. Kemudian kita ajarkan keluarga tentang tauhid. Kemudian kita jauhkan kesyirikan jamaah kaum muslimin, karena kesyirikan itu adalah kemaksiatan yang paling menjijikan, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Wa akhiran إخواني معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين، صلوا على نبيكم المجتبى كما أمركم به تبارك وتعالى في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ويسر أمورهم واقض ديونهم واكش مرضاهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.